Kalau begitu, inilah caranya datang. Ya, datang meminta kepada Tuhan kasih karunia. Sekaligus ayat ini mengatakan, kalau saya tanya apa tujuan kasih karunia? Untuk menolong saudara. Untuk menolong saudara. Yang pertama, tujuan kasih karunia adalah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Siapa sih yang tidak butuh pertolongan? Dunia ini sudah ada di bawah si jahat. Dunia ini sudah ada di bawah kuasa si jahat. Saudara dan saya perlu pertolongan Tuhan untuk melewati akan kehidupan ini. Terlalu banyak persoalan, terlalu banyak masalah yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Siapa yang menduga dalam waktu sekian bulan pandemi dan seluruh negara-negara di dunia mereka kelabakan, banyak yang menutup diri, banyak lockdown, lalu krisis semuanya, krisis ekonomi, sosial, kesehatan, politik, keamanan, semuanya terjadi krisis. Pertanyaannya begini, apakah tahta Tuhan juga krisis kasih karunia? Tidak ada catatannya. Kita mengatakan tahtanya itu berlimpah dengan kasih karunia dan tidak pernah terpengaruh oleh keadaan yang ada di muka bumi. Oleh karena itulah apapun yang saudara dan saya alami, dengan segala macam persoalan, dengan segala macam pergumulan, saudara datang kepada tata kasih karunia, karena di dalam tata kasih karunia tidak ada resesi, di tata kasih karunia tidak ada virus, di tata kasih karunia tidak ada pandemi. Yang ada adalah kasih Tuhan, yang ada adalah kuasa Tuhan, yang ada adalah kemurahan Tuhan, yang ada adalah kehadiran Tuhan. Nah, itulah yang saudara dan saya perlukan. Kemudian yang kedua, kalau begitu apa tujuan daripada kasih karunia? Yang kedua itu adalah untuk kita ini mencapai tujuan Allah dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Paulus katakan begini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini latar belakang daripada Rasul Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Pada waktu itu dia sudah menjadi Rasul Yesus Kristus. Dulunya dia menjadi penganiaya jemaat Yesus Kristus. Dikatakan begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus ini adalah orang yang sangat menikmati kasih karunia. Dikatakan begini, dulu aku penganiaya jemaat. Dulu aku penganiaya orang Kristen, penganiaya pengikut Yesus. Lalu oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kuasa Allah, aku dijadikan rasul oleh Yesus Kristus. Jadi karena aku dipenuhi dengan kasih karunia, karena itu aku tidak mau kasih karunia itu menjadi sia-sia. Aku akan bekerja lebih keras dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi yang membuat aku bekerja lebih keras, itu juga kasih karunia. Jadi ini orang didorong oleh kasih karunia, diinspirasi oleh kasih karunia, dipenuhi oleh kasih karunia, dikuatkan oleh kasih karunia. Semuanya itu hanya oleh kasih karunia.